Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di sesi kali ini tentang pembahasan difraksi. Jadi apa itu difraksi? Kalau dari akar katanya, difraksi itu artinya pelenturan atau pembelokan. Apa yang berbelok? Yang berbelok adalah gelombang. Di sini bisa saja dia gelombang air, gelombang cahaya, gelombang suara. Nah, jadi peristiwa difraksi itu adalah peristiwa pembelokan ya, pembelokan. Nah, kenapa dia bisa berbelok? Dia akan berbelok ketika dia melintasi atau setelah melalui celah sempit. Contohnya di sini, nah ini. Di sini contoh ini difraksi, contohnya di sini ada gelombang, kemudian di sini ada celah sempit, maka dia akan lewat dan dia akan melentur ya, membelok sehingga berbentuk pola yang tadinya lurus dia menjadi melengkung begitu ya. Nah, kemudian contoh lain difraksi misalkan ini. Nah, ini contoh difraksi, jadi ada air laut yang kemudian dia gelombangnya melewati celah sempit di sini. Nah, ini ketika dia keluar dari celah sempit dia akan membentuk seperti setengah lingkaran begitu. Nah, ini juga contoh difraksi di cahaya matahari. Biasanya ketika ada cahaya matahari sebagian tertutup awan kemudian ada celah, maka celah ini akan mengakibatkan terjadinya difraksi cahaya matahari, maka dia akan semacam melebar gitu ya. Ini contoh difraksi. Nah, secara kalau kita gambarkan difraksi itu secara diagram begitu atau secara animasinya itu bisa dicontohkan misalkan di sini. Nah, ini contoh difraksi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini contoh difraksi. Ini pertama ada gelombang merambat, kemudian dia melalui celah. Nah, maka setelah melalui celah dia akan mengalami pelenturan. Tadinya lurus menjadi membentuk mendekati lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, ini animasi Nah, ini kalau yang ini dia celahnya lebar, yang ini celahnya sempit. Maka itu akan mengakibatkan hasil difraksi yang berbeda. Nah, animasi ini bisa kalian lihat di webnya Rumah Belajarnya Kemdikbud ya, saya ambil dari sana. Kemudian, nah ini contoh difraksi juga sama. Ini untuk kasus difraksi cahaya yang melalui celah tunggal. Jadi celahnya ada satu tunggal, cahaya merambat dari kiri ke kanan ini melalui celah. Nah, ketika nanti cahaya yang sudah merambat melalui celah ini diberi layar di sebelah sini, maka akan tampak nanti penampilan layarnya seperti ini, terang, gelap, terang, gelap, terang begitu. Oke, ini animasinya. Nanti kalian bisa lihat ulang juga di sumber hasilnya di Rumah Belajarnya Kemdikbud, atau boleh juga nanti diulang-ulang di sini. Baik, kita lanjut ke pembahasan materinya ya. Nah, jadi ketika ada terjadi peristiwa difraksi melalui celah seperti ini nih, maka yang tadinya cahayanya dia kecil aja, begitu melalui celah dia semacam menyebar begitu ya, menyebar. Nah, kalau dia ditembakkan dalam ke layar, maka dia akan seperti ini nih. Nah, ini ada terang pusat namanya, nanti di sini terang pusat, kemudian gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini juga sama, ada terang pusat, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini adalah contoh atau foto dari hasil eksperimen ketika dilakukan di laboratorium. Nah, kita lanjutkan di sini pembahasan difraksi. Jadi sudah kebayang ya, difraksi itu intinya adalah pembelokan gelombang. Bisa gelombang cahaya, bisa gelombang bunyi, bisa gelombang air begitu ya. Nah, kenapa dia berbelok? Karena dia melalui celah sempit. Maksud sempit di sini adalah dia jauh lebih kecil daripada permukaan lain yang dia tabrak celahnya itu. Nah, kita lanjutkan di sini. Pola difraksi yang disebabkan oleh celah tunggal ini itu dijelaskan oleh salah satu tokoh bernama Christian Huygens ya. Nah, ketika dia ditembakkan, maka nanti
akan terjadi pembelokan. Nah, masing-masing cahaya yang berbelok ini ternyata nanti akan saling saling berbaur begitu ya, berinterferensi. Nah, dampaknya dari interferensi inilah nanti yang mengakibatkan salah satu fenomena hasil difraksinya adalah adanya pita terang gelap terang gelap terang. Nah, ini istilahnya adalah pita atau berkas cahaya yang ditangkap oleh layar setelah melalui celah sempit. Nah, ketika dia difraksi terjadi, maka sebenarnya terjadi akan begini nih. Jadi masuk melalui celah kemudian menyebar. Nah, kira-kira kalau dia diambil separuhnya, ini kan kalau ini dia yang ini kan atas bawah ya, ke atas dan ke bawah digambar semua. Kalau kita ambil satu cuplik saja yang bagian ininya saja, yang bagian setengahnya saja yang atas ini, karena kan yang ke bawah juga sama, kita untuk mempermudah pembahasan. Jadi yang tadinya ini menyebarnya ke atas ke bawah begini, ini kita ambil yang sebelah sini saja, yang bagian atas saja untuk mempermudah pembahasan. Itulah maka digambarkan seperti ini. Nah, kita lihat ketika cahaya ini dilewatkan celah sempit, maka dia akan membelok, terjadi difraksi, dan salah satu dampaknya ketika dia ditangkap di layar maka akan terjadi pola terang dan gelap. Nah, kita agak persingkat saja. Jadi singkatnya, ketika cahaya ini merambat maka dia punya panjang gelombang namanya lambda. Ini panjang gelombang, biasanya satuannya angstrom. Panjang gelombang ya, itu 10 pangkat min 10 meter. Nah, selain punya lebar celah D, ini lebar celah ya, lebar celah. Nah, kemudian untuk jarak pita terang atau gelap yang berurutan, maksudnya begini. Jadi di sini ini kan ada jarak, ini kan ada titik terang pusat, kemudian gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, dan seterusnya. Maka jarak antara di sini, jarak antara pita terang gelap yang berurutan, artinya berdekatan begitu, itu dirumuskan dengan delta P sama dengan delta L per D. Maksudnya begini. Jadi kalau ini ada begini ya. Nah, ini di sini ada terang pusat, kemudian ada gelap 1. Jadi di sini kalau kita lihat nanti maksud dari jarak pita terang atau gelap yang berurutan itu adalah yang berdekatan ya. Jadi jarak pita terang pusat ke pita gelap M itu P, kemudian jarak pita terang gelap yang berurutan L di sini adalah jarak dari celah ke layar. Baik, nah di sini yang rumus yang ketiga adalah rumus jarak pita terang atau pita gelap yang berurutan atau delta P. Maksudnya adalah nanti jarak antara pita terang 1 ke pita terang 2, antara pita gelap 1 ke gelap 2, atau gelap 2 ke gelap 3. Pokoknya intinya jarak antara pita yang berurutan sebelahan begitu, antara sesama pita terang atau sesama pita gelap, itu dilambangkan dengan delta P sama dengan lambda, itu panjang gelombang, kali L itu adalah jarak antara celah ke layar, dan D adalah jarak celah atau lebar celah gitu ya. Ini D-nya. Jadi ini rumus yang ketiga. Jadi ada 3 rumus ya. Ada 3 rumus yang dipakai untuk difraksi celah tunggal. Yang pertama adalah rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Yang kedua dP per L sama dengan M kali lambda. Yang ketiga delta P sama dengan delta P sama dengan lambda kali L dibagi D. Oke, kita lanjut ke, jadi ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua, ini rumus yang ketiga. Kita lanjut ke contoh.
Misalkan di sini seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6000 angstrom, ini berarti lambda. Melewati celah sempit sehingga dihasilkan pola difraksi orde gelap ketiga, ini berarti M. Yang terjadi pada sudut theta 30, jadi ini theta. Berapa lebar celahnya? Itu berarti D kecil. Nah, maka rumus kita buat di sini. Ingat bahwa satu angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. 10 pangkat min 10 meter. Kita lihat, nah langsung di sini aja ya. Lambdanya adalah 6000 angstrom, berarti 6000 kali 10 pangkat min 10. Jadi 6000. Baik, kita lanjut ya yang tadi. Nah ini lambdanya 6000 angstrom, sehingga 1 angstrom itu 10 pangkat min 10, berarti 6000 angstrom sama dengan 6000 kali 10 pangkat min 10 sama dengan, nah ini 6000 kan 6 kali 10 pangkat 3, 6 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 10, jadinya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ingat, karena kalau pangkat itu dikalikan dengan bilangan pokok sama-sama yang sama, di sini sama-sama 10, maka pangkatnya dijumlah, sehingga 6000 angstrom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian M ini adalah orde pitanya, di sini pita ketiga, berarti M-nya 3. Ini tetanya 30, ini bukan Q, ini tetanya 30 derajat. Maka ditanya D. Nah, kita tinggal pakai rumus yang ini, rumus yang pertama. Nah, ini ya, yang ini. Maka kita pakai D sin theta sama dengan M kali lambda. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di soal. D kali sin tetanya adalah 30 derajat, dimasukkan di sini, sama dengan 3, ini adalah M-nya 3, kemudian lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, sehingga D kali sin 30 itu kan setengah. Jadi D kali setengah sama dengan 3 kali 6 18 kali 10 pangkat min 7, sehingga diperoleh, nah di sini D sama dengan 36. Nah, dari mana ini kita coba urai ya. Jadi di sini D kali setengah sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7. Maka D sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7 dibagi setengah. 18 kali 10 pangkat min 7 bagi setengah itu sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7 kali 2. 18 kali 2 itu 36, maka diperoleh ini. Nah, ini. D sama dengan 36 kali 10 pangkat min 7. Atau kalau kalian mau ubah ke milimeter juga boleh, nanti silakan dicek dari mana kok bisa 36 kali 10 min itu jadi 3,6 kali 10 pangkat min 3 mm. Ini silakan kalian coba sendiri. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini sebuah peristiwa difraksi, lebar celahnya 1 mm, ini ubah ke meter. Ya, ini berarti D. Kemudian di sinar cahaya monokromatik ini ada sejauh 2 meter, ini berarti L. Kemudian pita gelap ini kedua, ini berarti M. Kemudian di sini 0,96 mm ini berarti adalah P. Berapakah panjang gelombangnya? Maka langkah pertama kita konversi dulu semua satuan ke meter. 1 mm jadikan meter, 10 pangkat min 3 meter, L 2 meter, P 0,96 mm jadikan meter, 9,6 kali 10 pangkat min 4 atau 0,96 kali 10 pangkat min 3, M-nya 2. Karena tadi disebutkan dia pita gelap kedua. Nah, di sini maka kita bisa pakai rumus yang kedua, yang ini, yang dP sama per L sama dengan M kali lambda. Maka langsung kita masukkan angka-angkanya, D-nya 10 pangkat min 3, P-nya 9,6 kali 10 pangkat min 4, per L-nya 2 sama dengan 2 kali lambda. Maka tinggal kita hitung, lambda sama dengan, nah di sini kita masukkan angkanya, tadi sudah dimasukkan ya, di ini D-nya 10 pangkat min 3, P-nya 9,6 kali 10 pangkat min 4 bagi 2 sama dengan 2 lambda, maka sama aja dengan lambda sama dengan 9,6 kali, nah ini udah dikalikan 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat min 7 per 2 dibagi 2 lagi, jadinya 2 nya di bawahnya ada 2. 2 ini yang pertama yang dari sini, yang 2 yang kedua yang
dari 2 lambda. Maka sama dengan 9,6 kali 10 pangkat 7 per 4 atau 2,4 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, kalau ini mau dijadikan